Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana video yang kalian lihat? Tahu enggak maksudnya? Video barusan sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya bisa memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adik-adik, kita diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban kita. Akan tetapi, pada saat bulan Ramadan, nilai keutamaan ibadahnya melebihi hari-hari biasa. Di bulan Ramadan, ada pula beberapa ibadah khusus yang hanya dijalankan saat Ramadan. Selain berpuasa, kita juga menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Apakah kalian pernah mengikuti sholat tarawih atau tadarus Al-Quran bersama teman-temanmu? Bagaimana cara pelaksanaan kedua ibadah tersebut? Untuk memahaminya, marilah kita belajar sholat tarawih. Adik-adik, bulan Ramadan sering juga disebut sebagai bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Adik-adik, tahu enggak apa sholat tarawih itu? Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat tarawih dapat dikerjakan baik berjamaah maupun secara munfarid. Sholat tarawih juga disebut sebagai sholat qiyam Ramadan, yaitu sholat yang bertujuan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Secara bahasa, tarawih artinya waktu sesaat untuk istirahat, karena sholat tersebut dikerjakan dengan diselingi duduk, melepas lelah sambil istirahat sejenak. Hal ini mengingat jumlah rakaatnya yang banyak dan bacaan surat setiap rakaat kadang-kadang panjang. Adik-adik, bagaimana sih cara kita mengerjakannya? Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu pelaksanaannya sangat dianjurkan dilakukan dengan berjamaah lebih utama. Pelaksanaan sholat tarawih ada 8 rakaat dan ada pula yang 20 rakaat ditambah sholat witir. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, an Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat, yang artinya dari Aisyah berkata, yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat tarawih, yaitu yang pertama, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan 20 rakaat ditambah 3 witir, atau 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Selanjutnya, jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Jika dikerjakan dengan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada tiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Selanjutnya, syarat, rukun, bacaan, dan cara melakukan sholat tarawih sama dengan sholat biasa. Yang keempat, sholat tarawih boleh dikerjakan dengan sendirian atau berjamaah. Dan yang terakhir, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam disunahkan membaca zikir dan doa.
Adik-adik, setelah kita mengetahui apa sholat tarawih dan cara mengerjakannya, sekarang kita akan belajar keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu amalan ibadah di bulan suci Ramadan, dan yang mendirikan sholat pada malam Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tarawih mempunyai keutamaan yang sangat besar dan pahalanya sangat banyak. Antara lain adalah Allah menyanjung orang-orang yang mendirikan sholat malam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat malam. Yang ketiga, orang yang sholat malam akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga dengan selamat. Yang keempat, sholat malam dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus kesalahan, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuhnya. Yang kelima, mendirikan sholat malam ketika orang-orang tertidur dapat meningkatkan derajat keimanan. Dan yang terakhir, sholat tarawih adalah sebaik-baiknya sholat sunnah. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tugas pada video kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.